melakukan wawancara dengan Bapak yang di samping saya untuk tugas pembinaan karakter hamba Tuhan. Saya sebagai wawancara, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wirdawati Zidibu, mahasiswa Teologi Baptis Bandung, Prodi Teologi Angkatan 2020. Dan sekarang saya akan berikan waktu kepada Bapak untuk memperkenalkan diri, sekalian juga kalau boleh untuk memperkenalkan keluarga Bapak. Oke, shalom. Saya Yosef Eliasyam. Saya seorang pekerja di bidang pernikahan. Saya ada di Gereja Baptis Batu Jaman cabang Ujung Berung. Kebetulan saya juga salah satu panitia perancangnya, dan saya juga terlibat dalam pengajaran sekolah minggu khusus di Pemuda. Dan saya punya 1 istri dan 2 anak. Saya masih berumur 5 tahun dan 1 tahun. Terus sebelum saya masuk ke topiknya Pak, saya sedikit membahas tentang COVID ini kan Pak. Terus bagaimana keadaan Bapak di bulan COVID ini beserta keluarganya juga? Apakah sehat-sehat terus atau bagaimana? Puji Tuhan, selama COVID kurang lebih dari bulan Maret mungkin ya, kurang lebih Maret sampai sekarang, keluarga secara khusus semuanya dalam keadaan baik, istri sehat, anak-anak sehat, saya sehat. Walaupun di satu sisi khususnya dalam pekerjaan tentu sangat terganggu. Kebetulan saya usaha di bidang atau seputar pernikahan. Sementara COVID sendiri melarang untuk adanya pertemuan atau perkumpulan. Jadi sedikit terganggu. Tapi puji Tuhan secara keseluruhan semuanya dalam keadaan. Terus bagaimana juga tanggapan Bapak mengenai COVID ini? Apakah COVID ini sebagai ujian yang Tuhan berikan kepada kita atau bagaimana Pak? Saya sendiri memandang bahwa mungkin di sisi lain ini proses atau bentuk ujian, tapi di sisi lain saya memandang ini ada sebuah kesempatan atau waktu yang Tuhan mau kasih secara khusus buat setiap kita. Kenapa secara khusus? Karena dengan adanya COVID ini tentu banyak waktu kosong, banyak waktu luang karena ada PSBB, ada hal-hal yang membuat kita harus kerja di rumah. Nah, dengan seperti itu Tuhan izinkan kita boleh berkumpul dengan keluarga, waktu sama-sama untuk memuji Tuhan semakin banyak, menyembah Tuhan, dan waktu untuk bersekutu baik dalam keluarga dan dalam gereja juga semakin banyak. Jadi selain ujian, saya melihat ini sebuah waktu yang baik atau kesempatan yang baik untuk kita semakin dekat. Tapi di COVID ini juga kan Pak bisa menghalangi hidup kita kan Pak, gitu kan Pak? Oh iya, tentu ada sesuatu hal yang mungkin di sisi lain kurang baik, tapi di sisi lain pasti ada hal-hal yang baik juga. Semuanya pasti ada plus minusnya gitu. Baik Pak, pada saat ini kita akan masuk ke topiknya saja. Ada beberapa yang saya akan pertanyakan kepada Bapak. Yang pertama, menurut Bapak, apa sih pengertian hamba Tuhan itu? Hamba Tuhan, kalau secara saya pribadi, saya melihat bahwa hamba Tuhan itu seperti seseorang pribadi yang telah diambil haknya atau waktunya atau pikirannya untuk Tuhannya. Jadi bahasa lainnya seperti pelayan Tuhan. Jadi saya memandang bahwa hamba Tuhan ini adalah pribadi atau orang-orang yang mau melayani Tuhan. Siapa saja orang yang melayani Tuhan, tentunya setiap orang yang rindu untuk mengasihi Tuhan. Pak, terus yang keduanya, bagaimana proses panggilan Tuhan kepada Bapak? Terus kenapa Bapak bisa jadi seorang wirausahawan? Atau kan Bapak bilang tadi Bapak itu sebagai seorang guru sekolah minggu. Iya. Jadi kenapa Bapak bisa jadi guru sekolah minggu atau bisa mendapatkan pekerjaan wirausahawan tersebut juga? Oke. Jadi dulu sebetulnya saya kategorinya orang yang jarang ke gereja, jarang bersekutu atau berdoa juga. Cuman pada suatu kesempatan Tuhan izinkan, waktu itu saya waktu sekolah SMA mau masuk kuliah. Nah waktu itu teman-teman saya kuliah, saya nggak ada kegiatan awalnya, terus ya mungkin frustasi ya karena nggak ada kegiatan. Nah suatu ketika
saya lagi nggak ada kegiatan, saya lagi pergi, saya terjadi kecelakaan tabrakan. Nah, waktu itu waktu dimana saya ngerasa benar-benar hampa, nggak ada apa ya, nggak ada tujuan, nggak ada teman, nggak ada sesuatu. Nah, di situ ada teman yang ngajak ke gereja. Nah, disitulah saya mulai belajar tentang Tuhan, dan saya merasa ada sesuatu bagian dari hati saya yang terisi. Nah, disitulah saya mulai rindu untuk masuk dalam pelayanan Tuhan, karena ada satu bagian yang dimana saya cari nggak pernah ada saya temukan. Itu awalnya saya mulai apa ya namanya, mengenal Tuhan, terus lahir baru. Di situ saya lahir baru. Terus sudah itu saya bekerja. Nah, udah bekerja saya kuliah karena kan waktu itu saya nggak sempat kuliah karena ada ekonomi. Nah, begitu saya kuliah, sambil bekerja saya kuliah. Nah, di situ saya melihat beberapa masalah. Waktu itu saya pelayanan di kampus, dan saya melihat bahwa kondisinya ternyata banyak orang-orang yang perlu dilayani, tapi sedikit orang yang melayani gitu. Nah, di situ saya belajar, oh berarti saya harus usaha kayaknya, karena kalau saya bekerja tentu waktu saya terbatas. Dari situlah saya kepikiran pengen usaha. Nah, akhirnya saya coba berpikir gimana caranya. Puji Tuhan tahun 2010 itu prosesnya saya lahir baru kurang lebih tahun 2002. Begitu saya masih kuliah terus saya pelayanan. Nah, pada kesempatan akhir tahun 2010 di situ saya berkesempatan untuk ngambil keputusan untuk masuk usaha. Nah, dari situ puji Tuhan saya banyak kesempatan dan waktu untuk boleh belajar, baik dari sekolah minggu, baik untuk pelayanan dan untuk doa. Saya banyak waktu karena dengan usaha saya bisa mengatur waktu saya sendiri. Kadang juga sekarang kan Pak, kita lihat kan mereka hanya mencari Tuhan pada saat mereka susah, mereka keadaan duka. Tapi pada saat mereka merasa senang, mereka tidak mencari Tuhan. Iya, itu walaupun mungkin awalnya saya juga gitu awalnya kan tadi kan, karena saya tadi teman-teman saya kuliah, saya nggak ada kegiatan. Mungkin awalnya karena saya nggak ada kegiatan. Pada saat Bapak sakit Tuhan tuh, pada saat Bapak sakit pas cerita tadi. Iya, di situ baru mungkin awalnya seperti itu. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apa itu pengertian kepemimpinan? Kepemimpinan ini menurut saya pengertiannya seperti kepala ya. Pemimpin itu seperti kepala yang akan menuntun atau menggerakkan tangan dan kakinya. Jadi kepemimpinan itu sangat penting, sangat berdampak, dan harus diperhatikan atau dilakukan dengan segenap hati. Bukan segenap hati, tapi juga harus banyak belajar di dalamnya. Karena tadi pemimpin itu akan menggerakkan bagian-bagian lain untuk menuju suatu hal yang mau dia bawa kemana gitu. Pemimpin juga harus menjadi seorang teladan. Iya, jelas. Terus Bapak pernah menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi atau dalam bidang manapun. Terus apa saja contoh kepemimpinan yang telah Bapak lakukan baik dalam menjalankan pelayanan? Saya pernah dulu waktu saya kerja, saya pernah jadi ketua meeting nasional Indonesia. Saya pernah. Udah gitu saya pernah jadi ketua Persatuan Mahasiswa Kristen pernah. Terus saya pernah ketua penyambutan mahasiswa di kampus juga pernah. Kalau di gereja saya pernah jadi wakil ketua komsel, kelompok sel, dan pernah jadi ketua pemuda juga pernah. Ya, beberapa perjalanannya seperti itu. Terus menurut Bapak apa pengertian karunia rohani? Karunia rohani, pengertian saya pribadi adalah seperti talenta yang Tuhan kasih untuk kemuliaan nama Tuhan. Semacam itu, mungkin bisa mengajar, mungkin bisa mendidik, atau karunia talenta dalam musik dan sebagainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus Bapak kan Bapak mempunyai keterampilan kan Pak? Ya. Terus apa saja karunia rohani yang Bapak miliki? Saya sendiri sih kalau secara detail kurang mungkin belum terlalu jelas, cuma saya merasa bahwa saya lebih
ke mendidik atau menasehati. Guru ya. Iya, ke guru, karena kebetulan saya bisa kayak saya hari ini itu karena saya punya bapak rohani yang menjadi teladan saya. Dia kegiatannya atau talentanya atau mungkin karena ini sama seperti saya, dia suka menasihati, suka Menimbulkan motivasi ya Pak. iya, motivasi untuk bisa lebih baik, itu khususnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus pertanyaan selanjutnya, apa yang membedakan karunia rohani sama bakat menurut Bapak? Nah, kalau menurut saya yang membedakan karunia rohani dan bakat itu di tujuan akhirnya menurut saya. Artinya gini, kalau karunia itu tujuan akhirnya untuk melayani Tuhan. Kalau bakat itu tujuan akhirnya mungkin ya untuk kepentingan pribadi gitu. Jadi dia lebih cenderung mungkin misalnya dia bakat main musik atau karunia musik. Nah, kalau yang satu musiknya untuk melayani Tuhan, yang satu musiknya mungkin untuk cari uang atau apa ya semacam gitu. Itu mungkin yang membedakannya gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, apa pengertian worship dan bagaimana worship itu seharusnya dijalankan? Penyembahan ya, worship penyembahan. Berbicara worship ini berbicara hati yang mau berserah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, menyembah dengan pengertian, dengan pemikiran, dengan kekuatan yang jelas ditujukan kepada Tuhan gitu. Jadi itu pandangan saya. Jadi sebaiknya dilakukan dalam keadaan yang benar-benar jelas tahu tujuannya, bahwa saya ini sedang memuji Tuhan. Dengan sikapnya tentu berbeda dengan yang hanya nyanyi-nyanyi atau memuji Tuhan hanya dengan tanpa tujuan atau pengertian bahwa sekarang itu sedang menyembah Tuhan. Beda hanya sekedar senang lagunya doang. Nah, atau memang saya ini memberikan ini buat Tuhan. Terus menurut Bapak, apa suka dan duka yang pernah Bapak alami dalam pelayanan? Banyak ya sebetulnya. Sukanya juga kita jadi tambah banyak saudara ya. Iya, betul. Kadang kita seperti saya keturunan orang Padang, jadi saudara kita saya jadi banyak saudara dari Nias, dari Sumba, jadi banyak saudara seiman jadinya. Itu sukanya. Udah gitu kita jadi banyak pengalaman-pengalaman rohani yang boleh terus menguatkan kita. Suka dukanya, jadi dengan adanya layanan ini saya banyak mendengar kesaksian yang boleh menguatkan saya pribadi juga untuk dalam Tuhan. Terus di sisi lain juga kalau seperti saya pelayanan dalam hal mengajar misalnya, saya juga selain mengajar saya juga jadi belajar gitu kan. Itu sukanya juga, jadi kita juga terus bertumbuh gitu. Ikutin pelayanan kita jadi banyak berkat juga. Kalau dukanya apa ya? Dukanya tadi dukanya kadang tidak menutup kemungkinan dalam pelayanan juga terjadi beda pandangan, beda pendapat. Yang jadi duka itu ketika beda pandangan atau beda pendapat yang mengakibatkan pelayanan jadi renggang. Itu sangat nggak enak gitu ya. Jadi pelayanan terdahulu itu sangat nggak enak juga. Terus kadang juga dalam fase-fase pelayanan nggak semua juga bisa menerima kita kan. Kadang kita juga ngerasa aduh gimana gitu kan, jadi down atau seperti apa. Tapi ya kita terus belajar fokus bahwa yang melayani memang bertuhan bukan manusia. Kalau melihat manusia mungkin akan banyak kecewa. Kami juga harus mempersiapkan diri lagi mau pelayanan semester 2. Oh iya, betul. Oke. Terus menurut Bapak, seberapa besar pengaruh keteladanan dalam pelayanan? Besar banget ya. Besar banget. Jadi pelayanan ini jelas kita sedang bertugas melayani Tuhan, mengenalkan nama Tuhan kepada banyak orang. Nah, sementara kalau kita nggak memiliki teladan, ibaratnya kita seperti seorang apa ya, yang suka namanya kalau di terminal itu yang ayo kita pergi ke sini gitu. Jadi dia maksud tahu kita ini mau pergi misalnya ke Bandung terus siapa yang mau ke Bandung, orang-orang udah masuk ke kendaraannya ke Bandung, sementara orang yang masih tahu ke Bandungnya dia nggak ikut ke Bandung. Itu kan akan menjadi
akan menjadi batu sandungan ya dalam pelayanan. Jadi teladan itu jelas-jelas sangat diperlukan dalam pelayanan. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan tapi tidak bisa menjalani teladan, tentu itu akan menjadi sesuatu yang buruk, khususnya untuk melayani Tuhan ya, nantinya akan menjadi batu sandungan. Terus Bapak punya kelemahan dan kelebihan di bidang mana saja Pak? Iya, jadi yang saya rasa khususnya dalam pelayanan ya, dalam pelayanan saya punya kelemahan dalam hal musik. Nah, jadi seringkali pelayanan contohnya kita main ke rumah teman atau siapa yang mau didukung dalam doa. Nah, saya biasanya datang sama teman-teman. Nah, waktu datang ke sana kita mau ada ujian dulu atau penyembahan dulu. Nah, nggak ada yang main musik. Nah, ketika mau main musik saya sendiri nggak bisa main musik gitu. Nah, ini jadi kelemahan saya. Kadang saya bergumul juga untuk hal ini. Kenapa? Maksudnya karena itu sangat, beberapa kali saya pelayanan di kampus di mana dan kebetulan di sana nggak ada yang pemain musik. Ini sangat mengganggu gitu ya. Karena saya sendiri yang ngerasa nggak mampu atau lemah dalam hal pelayanan musik gitu. Nah, saya sendiri merasa lebih kuat atau lebih cocok sebetulnya saya di tadi pengajaran. Saya senang untuk mengajar atau berbagi sesuatu lah, menasehati atau berbagi sesuatu pada ya adik-adik atau saudara atau siapapun yang sedang bergumul gitu. Saya senang sekali karena saya juga lahir dari orang yang dulu banyak dinasihati oleh bapak rohani saya atau alami saya seperti itu. Jadi saya pengen membagikan juga apa yang saya dapat bagian lagi ke orang lain. Terus pertanyaan yang terakhir Pak. Terus sikap apa yang Bapak ambil dalam kelemahan tersebut? Nah itu, saya sempat beberapa kali dari kelemahan itu saya sempat beberapa kali melatih diri untuk belajar musik. Nah memang akhirnya sih bisa, cuman saya tetap harus punya chord, jadi lagu dan chordnya. Jadi kalau seandainya ganti nada gitu, ganti kunci dasar, saya masih tetap belum bisa gitu. Jadi memang saya juga belajar atau mencoba untuk bisa main musik. Nah, tapi memang karena memang saya lemah di sana, saya masih prosesnya masih jauh dari segi musik. Jadi kadang saya cuma beberapa lagu aja yang mungkin bisa dibawa di mana-mana aja, itu yang saya coba pakai dan saya coba pelajari gitu. Setidaknya bisa sedikit. Iya, bisa sedikit untuk 1-2 lagu lah gitu. Jadi nggak benar-benar ngeganggu banget dalam pelayanan, karena ya pelayanan nggak lepas dari pujian dan penyembahan sih ya. Iya betul Pak. Baiklah Pak, tak terasa juga sudah saya banyak juga pertanyaan saya berikan kepada Bapak, dan semoga motivasi yang Bapak sampaikan pada saat hari ini juga semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Salam semuanya.